Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan berbicara mengenai 3 kegiatan farmasi klinik, yaitu visite, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Di mana ketiga kegiatan ini sangat berhubungan erat sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk yang pertama, kita akan berbicara mengenai visite. Di petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di rumah sakit, di situ ada beberapa, dan saya harap mahasiswa sudah membaca sebelumnya sebelum mengikuti video ini. Jika belum, setelah menonton video ini, kami harap mahasiswa dapat membaca, karena informasi yang kami berikan dalam video ini, beberapa informasi yang ada di petunjuk teknis kami tidak tampilkan atau tidak kami jelaskan di dalam video ini. Yang pertama, kita masuk ke pengertiannya. Kalau dari kata dasar, kita lihat visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker. Baik itu bisa secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan. Nah, kata kunci dalam hal ini adalah kunjungan ke pasien rawat inap. Jadi kegiatan visite dilakukan khusus untuk pasien rawat inap. Apa yang dilakukan? Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat baik itu kepada dokter, kepada pasien, atau tenaga profesional kesehatan lainnya seperti perawat dan bidan. Beberapa tujuan visite yang harus kita lihat, ya. Yang pertama, bagi apoteker sendiri itu dapat meningkatkan pemahaman mengenai riwayat pengobatan pasien, perkembangan kondisi klinik dari pasien, dan bagaimana rencana terapi secara komprehensif. Tetapi tujuan visite lebih banyak tujuannya adalah kepada pasien. Ya. Yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai farmakologi, farmakokinetik, bentuk sediaan obat, regimen dosis, dan aspek-aspek lain semua yang terkait obat. Kemudian kita dapat memberikan rekomendasi sebelum keputusan klinik ditetapkan dalam hal pemilihan terapi, implementasi, dan monitoring terapi. Untuk tujuan yang ketiga ini bisa dilaksanakan jika kita melakukan visite secara berkelompok dengan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian, yang utama dalam tujuan visite adalah memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait penggunaan obat. Jika ada masalah terkait penggunaan obat atau kita biasa istilahkan drug-related problems akibat keputusan klinik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun manfaat dari visite, ya, untuk kita apoteker, yang pertama adalah untuk meningkatkan komunikasi, ya, untuk meningkatkan komunikasi antara kita kemudian ke tenaga kesehatan lain. Kemudian bagi pasien, yaitu pasien mendapatkan obat sesuai indikasi dan regimen. Artinya kita harap dengan adanya visite, pasien bisa mendapatkan obat yang rasional. Kemudian pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dengan risiko yang minimal. Nah, inilah peran kita sebagai apoteker dalam hal visite. Nah, dalam visite kita harus memiliki modal
pengetahuan, yaitu yang seperti kita tampilkan. Yang pertama, terminologi medis, karena pada saat kita visite, kita membaca rekam medis, kita berkomunikasi dengan tenaga medis menggunakan banyak-banyak istilah medis. Nah, maka untuk memahami terminologi medis diharapkan para apoteker atau para calon apoteker ini nantinya harus banyak-banyak latihan untuk mempelajari mengenai terminologi medis. Kemudian ilmu-ilmu yang lain yang sebenarnya kita sudah dapatkan di S1, yaitu farmakokinetik, patofisiologi, farmakologi, dalam hal ini farmakodinamik atau mekanisme kerja obat, kemudian farmakoterapi, farmakoekonomi, farmakoepidemiologi, dan evidence based medicine. Nah, mungkin yang baru didapatkan di apoteker adalah evidence based medicine, di mana kita mengambil keputusan atau memberikan saran itu berdasarkan pada evidence based medicine. Kemudian pengetahuan yang lain adalah interpretasi data laboratorium, kemudian interpretasi data penunjang diagnostik lain seperti EKG, ya. Tetapi pada EKG kita tidak perlu terlalu mendalami. Yang penting kita mengetahui istilah-istilah medis dan kesimpulan dari hasil EKG tersebut. Yang tak kalah penting adalah komunikasi efektif. Karena dalam visite itu kita akan berkomunikasi baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lain, sehingga diharapkan apa yang kita inginkan itu dapat tersampaikan dengan baik dan tidak mengundang atau menghasilkan konflik, utamanya konflik antar tenaga kesehatan. Adapun fasilitas yang harus kita siapkan, yaitu yang pertama adalah form catatan perkembangan pasien terintegrasi atau biasa disingkat dengan CPPT, di mana CPPT ini yang namanya catatan perkembangan pasien terintegrasi, ya. Jadi semua tenaga kesehatan yang melakukan asuhan kepada pasien atau yang bertanggung jawab terhadap pasien itu menuliskan hasil asesmennya di lembar yang sama, baik dokter, apoteker, perawat, gizi, dan lain-lain. Nah, form CPPT ini termasuk salah satu form yang berada di lembar rekam medis. Kemudian, adapun form yang lain adalah form pemantauan terapi obat. Nah, form PTO ini di tiap rumah sakit itu akan berbeda-beda. Karena form ini tidak diatur dalam rekam medis, sehingga form PTO ini dapat dibuat sendiri. Tetapi di petunjuk teknis itu sudah ada format PTO yang bisa dicontoh atau bisa digunakan. Kemudian yang lain adalah referensi praktis. Referensi praktis gunanya adalah membantu kita untuk mengidentifikasi maupun mengambil keputusan dari setiap kasus atau setiap kasus yang dimiliki oleh pasien yang kita rawat. Nah, adapun referensi praktis dapat dilihat di petunjuk teknis. Beberapa yang dapat membantu kita adalah yang pertama, formularium rumah sakit itu untuk menentukan obat-obat apa saja yang dapat kita gunakan atau yang kita sarankan. Kemudian drug information handbook, di situ informasi praktis banyak, kita bisa melihat dosis, kontraindikasi, kemudian bagaimana penyelesaian dosisnya, dan sebagainya. Dan referensi-referensi yang lain terkait kasus pasien yang kita kerjakan. Kemudian dalam pelaksanaan visite, kita bisa melakukannya secara mandiri atau sendiri, ataupun secara berkelompok dengan tenaga kesehatan lain. Adapun kekurangan dan kelebihan dari masing-masing itu tetap ada. Misalnya, salah satu contoh,
untuk visita mandiri, kita tidak bisa langsung berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain ataupun dokter, misalnya jika terjadi drug related problem dan kita ingin mengajukan rekomendasi. Tetapi secara berkelompok itu kita dapat langsung berkomunikasi dengan dokter untuk pengatasannya. Tetapi pada visita berkelompok, karena kita bergantung pada dokter dan perawat ataupun tenaga kesehatan yang lain untuk visita, maka waktu menjadi masalah pada visita berkelompok ini. Untuk masalah dan keuntungan yang lainnya dapat dilihat di petunjuk teknis pelayanan kefarmasian. Nah, adapun pelaksanaan visita untuk persiapan ada seleksi pasien, pengumpulan informasi, pengumpulan data, dan pengkajian obat. Nah, sebenarnya dalam aturan akreditasi rumah sakit, seluruh pasien itu wajib untuk dilakukan visita. Tetapi karena melihat keadaan sekarang, jumlah apoteker berbanding jumlah pasien itu sangat kurang atau masih belum bisa untuk dilakukan visita, maka di sini ada kriteria untuk seleksi pasien-pasien apa saja yang dapat dilakukan visita. Adapun pasien yang akan diseleksi yaitu untuk visita yang pertama adalah pasien baru dengan estimasi 24 jam pertama dia dirawat dalam rumah sakit. Kemudian pasien yang di ICU yang memerlukan perawatan intensif. Kemudian pasien yang menggunakan 5 macam obat ya dengan perkiraannya dapat menyebabkan interaksi maupun terjadinya polifarmasi. Kemudian pasien-pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal maupun hati yang dimana dua organ tersebut sangat berkaitan dengan fungsi dari obat, dalam hal ini farmakokinetiknya. Kemudian pasien dengan data laboratorium yang mengalami kondisi kritis, nilai kritis dari data laboratorium. Kemudian pasien yang mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit seperti phenytoin maupun seperti digoxin ya. Nah, untuk pasien-pasien tersebut itu wajib atau itu kita prioritaskan untuk divisita. Hal lain yang kita harus siapkan dalam visita yaitu kita mengumpulkan informasi terkait pasien, utamanya informasi terkait obat dari pasien, kemudian data-data laboratorium yang terkait obat pada pasien, dan hal-hal lain yang terkait obat. Hal yang sama kita lakukan yaitu untuk mengumpulkan data-data yang sudah ada pada pasien. Biasanya kita mengambil data tersebut dari data rekam medik, yaitu hasil pemeriksaan dari dokter, dari UGD maupun yang sudah dirawat inap, dan juga dari hasil asesmen teman-teman perawat. Kemudian kita kaji obat-obat yang diberikan dalam instruksi pengobatan maupun obat-obat yang diberikan atau hasil rekonsiliasi obat dari UGD, yaitu rekonsiliasi pada saat admisi maupun rekonsiliasi pada saat transfer. Nah, hal yang harus diperhatikan jika kita melakukan visita dalam kelompok yaitu kita harus memperkenalkan diri kepada tim. Ya. Jika kita baru saja ikut dalam tim gabungan tersebut untuk visita. Kemudian jika terjadi diskusi antar tenaga kesehatan, itu kita harus mengikutinya dengan seksama
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan khususnya penggunaan obat dan mencari jawaban secepat mungkin. Ya, disinilah kegunaan dari skill kita dalam menggunakan teknologi informasi untuk mencari jawaban maupun menelusuri evidence-based medicine atau menggunakan bantuan referensi-referensi praktis seperti Drug Information Handbook, kemudian British National Pharmacopoeia, dan referensi praktis lainnya. Dalam hal mencari jawaban, meskipun jawabannya secepat mungkin, tetapi jangan dipaksakan ketika kita tidak mendapatkan jawabannya, sehingga kita memberikan jawaban yang berdasarkan asumsi kita meskipun kita belum yakin. Karena apa? Hal itu dapat membahayakan pasien. Dan kita harus ingat bahwa dalam penanganan pasien ini itu taruhannya adalah nyawa dari pasien. Kemudian dalam hal-hal yang kita temukan dari pengumpulan data dan pengumpulan informasi, itu jika ada masalah terkait obat, maka kita wajib untuk mencatatnya. Kemudian jika ada rekomendasi yang ingin kita berikan, baik itu rekomendasinya kita tujukan kepada dokter, apakah kepada perawat atau kepada pasien itu sendiri, ataupun pada apoteker yang lain, misalnya pada saat penyiapan obat, itu kita harus mencatatnya pada rekam medis. Ya, di mana lokasinya? Biasanya ada di lokasi di lembar catatan perkembangan pasien terintegrasi atau CPPT. Nah, dalam hal visite, untuk meningkatkan mutu dari visite kita, maka kita harus melakukan evaluasi. Apa-apa saja yang dievaluasi, yaitu bagaimana pengkajian rencana pengobatan pasien yang telah kita lakukan, bagaimana dokumentasi pemberian obat yang dilakukan, bagaimana frekuensi diskusi masalah klinis terkait pasien, ya, termasuk rencana apoteker untuk mengatasi masalah tersebut, maupun rekomendasi apoteker dalam perubahan regimen obat. Nah, hal-hal ini, keempat hal ini kita wajib melakukan evaluasi untuk melihat apa-apa saja kekurangannya, kemudian apa langkah yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, sehingga kualitas layanan kefarmasian kita itu nantinya lebih bagus. Hal yang kedua dalam kegiatan atau materi kali ini adalah pemantauan terapi obat. Nah, kalau kita lihat tadi sebelumnya bahwa visite adalah mengunjungi pasien, ya, dalam hal ini mengunjungi pasien. Salah satu yang dapat dilakukan dalam visite adalah melakukan pemantauan terapi obat kepada pasien. Nah, di petunjuk teknis sudah disampaikan bahwa pemantauan terapi obat adalah kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Nah, titik berat dari kita apoteker adalah bagaimana pasien mendapatkan obat yang aman, kemudian efektif, menghasilkan efek yang diinginkan, dan juga rasional bagi pasien, termasuk rasional dari segi harga. Adapun tujuannya, yaitu yang pertama fokus pada meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko dari reaksi obat yang tidak dikehendaki atau biasa disingkat ROTD, atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut adverse drug reaction. Adapun manfaat dari pemantauan terapi obat, ya, yaitu terhindarnya risiko klinik. Ya, salah satu risiko klinik adalah drug related problems atau medication error, dan juga efisiensi biaya. Nah, dalam efisiensi biaya ini, jika pasiennya kategori pasien umum atau dengan biaya sendiri, maka kita menolong pasien agar tidak mengeluarkan biaya yang berlebih untuk perawatannya. Tetapi
yang disukai oleh direktur rumah sakit adalah jika kategori pasien yang ada di sini adalah pasien JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, atau lebih dikenal dengan pasien BPJS, maka dengan melakukan pemantauan terapi obat, itu kita dapat menurunkan penggunaan obat sehingga selisih klaim yang didapatkan oleh rumah sakit itu bisa lebih banyak daripada biasanya. Tetapi harus diingat, hal tersebut dilakukan tanpa mengurangi kualitas dari pengobatan yang diberikan. Nah, adapun persiapan dari pemantauan terapi obat, ya, mirip-mirip dengan persiapan dari visite, yaitu ada seleksi pasien, ya, nanti kita akan jelaskan, sebenarnya mirip dengan visite tadi. Kemudian rekam medis, ya, kita harus melihat rekam medis, kemudian profil pengobatan dari pasien, kemudian referensi-referensi, kemudian juga kalkulator. Utamanya kalkulator ini kita dapat menghitung beberapa, apakah itu fungsi ginjal, apakah itu penyesuaian dosis, dan lain sebagainya. Nah, dalam seleksi pasien tadi sudah dijelaskan di visite, ya, itu kondisi pasien, ada komplikasi, pasien kanker, gangguan ginjal atau hati, geriatri atau pediatri, karena ini terkait hubungannya dengan dosis, ibu hamil atau ibu menyusui terkait dengan efek samping obat atau kontraindikasi obat terhadap ibu kategori hamil atau menyusui tersebut, dengan pasien-pasien yang kritis yang biasanya ada di ICU. Kemudian pasien yang mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit atau obat nefrotoksik ataupun hepatoksik, kemudian obat-obat sitostatika, kemudian pasien yang mendapatkan antikoagulan, kemudian pasien-pasien kardiovaskular, kemudian pasien yang memiliki potensi tinggi mengalami adverse drug reaction. Kemudian pasien yang harus wajib untuk dilakukan PTO atau diutamakan untuk dilakukan pemantauan terapi obat, yaitu pasien yang mendapatkan regimen yang kompleks, ya, apakah polifarmasi, mendapatkan beberapa variasi rute pemberian, variasi aturan pakai, ataupun dengan rute pemberian khusus. Kalau kita lihat misalnya CVC, pasien yang harus diberikan melalui vena sentral, pasien yang menggunakan inhalasi oral, dan sebagainya. Nah, adapun dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam PTO, yang pertama form CPPT, biasanya ini disediakan oleh rumah sakit, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ini diisi oleh siapa-siapa saja. Silahkan di back saja kalau lupa. Kemudian form pemberian obat pada pasien, biasanya ini juga ada di rekam medik, di mana form ini harus ditandatangani atau disupervisi oleh apoteker, perawat, dokter, dan pasien untuk memastikan bahwa obat telah diberikan kepada pasien. Kemudian jika ada insiden yang tidak diinginkan, maka dilaporkan pada insiden keselamatan pasien. Kalau ada efek samping obat, maka akan diisi di form meso. Nah, kemudian kita lihat di sini alur visite maupun PTO. Kita lihat di sini ada 4 komponen. Yang pertama kita apoteker, kemudian RM rekam medik, ya, biasanya ini ada di nurse station, kemudian pasien, kemudian dokter atau perawat. Nah, apa yang dilakukan oleh apoteker? Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa apoteker melakukan persiapan, kemudian menuju ke rekam medis. Biasanya rekam medis ada di nurse station, tetapi di sini harus kita ingat bahwa rekam medik di sini digunakan oleh semuanya. Maksud saya semuanya adalah semua tenaga kesehatan, dari dokter, perawat, dan sebagainya. Nah, di rekam medik ini kita pelajari status dari pasien.
dari diagnosisnya, dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya, dari penggunaan obatnya, dan lain-lain yang terkait obat. Nah, jika data tidak lengkap, maka kita melihat data yang tidak lengkap itu data apa? Apakah data subjektif atau data objektifnya? Kalau data subjektifnya tidak lengkap, maka kita harus melakukan visite ke pasien. Tetapi jika data objektifnya yang tidak lengkap, maka kita ke dokter dan perawat. Untuk penjelasan terkait data subjektif, yang mana data objektif, itu kalian sudah dapatkan di pembelajaran sebelumnya atau di perkuliahan, tetapi kami akan jelaskan lagi sedikit. Nah, jika datanya sudah lengkap, maka kita dapat melakukan asesmen kefarmasian, yaitu kita menetapkan drug-related problems jika ada, atau jika tidak, kita langsung melakukan monitoring efektivitas dan efek samping obat. Ketika drug-related problem didapatkan, maka kita menyiapkan plan, kemudian plan tersebut itu kita komunikasikan ke tujuan dari plan atau pengatasan DRP tersebut. Jika DRP tersebut ditujukan kepada dokter, ya biasanya dengan perubahan regimen, perubahan dosis dan sebagainya, maka kita komunikasikan kepada dokter yang bersangkutan. Tetapi jika drug-related problem tersebut tujuannya adalah kepada perawat, misalnya bagaimana cara pemberian obat kepada pasien, maka kita komunikasikan kepada perawat. Nah, untuk metode asesmen yang sering digunakan adalah metode SOAP, ya, di mana SOAP itu adalah singkatan dari subjektif, objektif, assessment, dan plan. Adapun metode lain yang biasa digunakan adalah metode SBAR atau situation, background, assessment, dan resolution. Itu dapat dibaca di petunjuk teknis dan kami tidak menjelaskan di sini. Nah, untuk data-data subjektif, inti dari data ini adalah data ini hanya bisa didapatkan dari pasien atau bersifat subjektif dari persepsi dari pasien. Apa saja itu? Yaitu identitasnya, konfirmasi identitas, kemudian gejala-gejala yang dirasakan, riwayat penyakit dan pengobatan terdahulunya, kemudian riwayat penggunaan obat yang sudah dilakukan pasien, utamanya obat-obat yang digunakan sebelumnya sebelum masuk di rumah sakit untuk mengatasi penyakit yang dialaminya, kemudian riwayat-riwayat keluarga atau penyakit-penyakit keluarga maupun riwayat sosial. Nah, dalam mengumpulkan data subjektif ini kita harus ingat bahwa semua data subjektif itu akan kita kaitkan dengan data obat atau penggunaan obat yang diberikan kepada pasien. Salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk menganalisis data subjektif, yang pertama, apakah usia pasien berkaitan dengan obat? Nah, jadi dalam hal ini, jika kita mendapatkan pasien dengan usia pediatri atau pasien geriatri, kita harus melihat obat-obat yang digunakan, apakah obat tersebut dikontraindikasikan atau dapat diberikan kepada pasien atau tidak. Kemudian, apakah gejala yang dialami pasien dirasakan sebelum atau setelah mendapatkan obat? Dengan asumsi bahwa jika ada gejala yang timbul pada pasien setelah pasien menggunakan obat, prediksi pertama kita atau dugaan pertama kita adalah gejala yang dirasakan tersebut atau yang dialami tersebut itu kemungkinan berasal dari efek samping dari obat yang diberikan. Sampai kita temukan bahwa gejala ini bukan karena obat, ataupun gejala ini ada hubungannya dengan penyakit yang dialami oleh pasien. Nah, jika gejala tersebut dialami oleh pasien jika gejala yang dialami oleh pasien tersebut itu berkaitan dengan penyakitnya,
maka kita dapat melakukan dugaan bahwa efek obat yang diberikan itu belum optimal. Nah, jadi salah satu yang dimiliki tadi sudah kita bicarakan di awal bahwa salah satu yang dimiliki pengetahuan yang harus dimiliki adalah pengetahuan terkait patofisiologi obat. Kemudian yang ketiga, apakah pasien memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan obat? Nah, bisa jadi misalnya kita pakai contoh pasien hipertensi tetapi masuk di rumah sakit karena kecelakaan misalnya. Nah, pada saat diberikan obat ternyata kita lihat obat yang diberikan tersebut itu kontraindikasi dengan pasien hipertensi. Kemudian apakah pasien membawa obat dari rumah? Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai pasien membawa obat dari rumah, kemudian melakukan mengkonsumsi juga atau menggunakan juga di rumah sakit. Kemudian dokter yang menangani meresepkan obat yang sama, terjadilah duplikasi sehingga ditakutkan adanya overdosis atau dosis yang berlebih. Kemudian apakah pasien merokok? Nah, kita lihat di sini bahwa rokok merupakan asetilator kuat sehingga obat-obat yang dieliminasi itu lebih cepat sehingga bisa jadi obat tersebut tidak memberikan efek yang diharapkan sehingga dosisnya perlu ditambah dan sebagainya, ataukah diganti yang jalur eliminasinya tidak melalui asetilasi. Nah, kemudian data yang lain adalah data objektif, ya. Data objektif adalah hasil observasi, apakah itu dari dokter maupun perawat. Kita lihat di sini tanda-tanda vital, berat badan, tinggi badan, kemudian diagnosis dokter dan sebagainya. Ya. Terkait tanda-tanda vital ini harus kita paham betul, harus kita biasakan diri untuk memahami, dan nilai-nilai normalnya itu sudah di luar kepala harusnya. Tekanan darah nilai normalnya berapa, untuk usia berapa, untuk pasien hipertensi tekanan darah yang dianggap batas normal itu berapa, kemudian nadi berapa normalnya, kalau dia meningkat apa yang terjadi, kalau dia turun apa yang terjadi, pernafasan, suhu, dan sebagainya. Nah, begitupun dengan data objektif, kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berikut sehingga kita dapat menyusun asesmen kita. Apakah obat-obat tersebut mempengaruhi tanda-tanda vital atau data-data laboratorium? Kemudian, apakah obat yang diinstruksikan itu dosisnya, perhitungan dosisnya membutuhkan berat badan atau luas permukaan tubuh? Kemudian, apakah obat sesuai dengan diagnosis dokter atau malah ada obat yang tidak sesuai dengan diagnosis dokter? Kemudian apakah ada perubahan nilai laboratorium setelah menggunakan obat? Ya, kadang ini terjadi mengaburkan hasil asesmen dokter, ya, sehingga kita wajib untuk memberikan informasi kepada dokter jika nilai lab yang berubah, nilai pemeriksaan laboratorium yang berubah itu karena obat. Kemudian apakah ada interaksi yang perlu diperhatikan pada terapi saat ini? Nah, itu juga harus kita perhatikan. Dan harus diingat, tidak semua interaksi obat itu harus diselesaikan atau harus dirubah atau harus ditindaki. Kadang cuma butuh pengawasan. Nah, poin yang penting dalam hal ini adalah asesmen. Kenapa setiap tenaga kesehatan, baik dokter, perawat maupun kita, itu menuliskan di lembar CPPT dalam bentuk SOAP. Tetapi isi dari komponen tersebut, utamanya di komponen asesmen, itu adalah hasil asesmen berdasarkan profesionalisme kita. Kalau apoteker, asesmennya adalah itu drug related problems. Apakah ada terjadi drug related problems? Ketika tidak ada terjadi drug related problems, maka kita cukup tuliskan
tidak terdapat DRPS atau DRPS tertangani jika kita sudah melakukan asesmen sebelumnya dan plan yang kita sarankan itu dijalankan. Nah, dalam menulis daftar drug-related problems dalam asesmen, yang pertama kita harus urutkan DRPE tersebut menggunakan angka. Kemudian yang paling atas kita simpan drug-related problems yang paling berbahaya bagi pasien. Ya. Kemudian ini kita dapat sertakan alasan berupa notes dalam lembar tersendiri, apakah printout IBM atau dan sebagainya, untuk menguatkan asesmen kita supaya dokter dapat terbantu untuk memahami asesmen dari yang kita buat. Nah, harus diulang di sini, asesmen hanya terdiri dari masalah terkait obat. Nah, kemudian beberapa DRP ya yang biasa terjadi dapat dibaca sendiri: obat diindikasi tetapi tidak diresepkan, obat diresepkan tetapi tidak digunakan atau terkait ketidakpatuhan pasien. Kemudian obatnya tidak sesuai, tidak ada problem medik yang membenarkan pemakaian obat, obat tidak diindikasikan bagi problem medik yang ada, dan sebagainya. Silahkan saya kasih kesempatan untuk membaca. Nah, kemudian dosis yang salah, ya, bisa overdose, underdose, overcompliance, ya, pasien terlalu patuh, kemudian pasien tidak patuh, kemudian interval pemberiannya tidak benar, 3 kali sehari misalnya diminum 1 kali 3, kemudian interval pemberiannya tidak nyaman, tidak bisa membuat pasien istirahat, atau kurang optimal. Kemudian adapun efek-efek obat yang berlawanan, ya, apakah efek samping, ROTD, drug induced disease atau drug induced life change. Kemudian adanya interaksi obat, baik itu obat dengan obat maupun obat dengan makanan. Nah, kemudian komponen SOP yang terakhir adalah komponen plan. Plan, isi dari plan adalah jika ada drug-related problems, maka kita harus menuliskan solusi dari drug-related problems tersebut. Dalam memberikan solusi, kita buat kalimat dalam bentuk rekomendasi, bukan kalimat perintah. Ya, ingat, rekomendasi, bukan kalimat perintah. Karena jika kita memberikan rekomendasi, itu lebih sopan daripada kita memberikan kalimat perintah. Kemudian rekomendasi yang kita sarankan itu diurutkan berdasarkan asesmen tadi, berdasarkan tingkat keparahannya. Kemudian berikan rekomendasi yang spesifik. Ya, jika ada penggantian obat misalnya, kita tuliskan nama obatnya, bentuk sediaannya, dosisnya, frekuensinya, sampai durasinya, berapa lama obat tersebut harus digunakan. Nah, komponen lain dalam plan yaitu monitoring. Ini harus ada monitoring. Inilah bentuk sebenarnya dari PTO, pemantauan terapi obat. Ya, apa saja yang dimonitoring? Ada 2 hal, efektivitas dan efek samping obat. Tetapi harus diingat, monitoring ini kita tuliskan, misalnya kita mau monitoring efektivitas, misalnya contoh ya, dalam monitoring efektivitas penggunaan natrium diklofenak sebagai antiinflamasi, maka kita menuliskan monitor tanda-tanda inflamasi dari pasien. Ya. Kemudian efek samping begitu pun. Misalnya, kalau kita tahu bahwa natrium diklofenak itu salah satu efek sampingnya adalah gangguan gastrointestinal, maka kita tuliskan monitor efek samping efek samping natrium diklofenak
gangguan perut, ya, atau gangguan gastrointestinal. Nah, untuk menyegarkan kembali, kita perhatikan perbedaan SOAP antara dokter dan apoteker. Ya. Pada komponen subjektif dari dokter itu mirip dengan apoteker, sama-sama keluhan pasien, tetapi kalau dokter terkait penyakitnya, kalau apoteker kita fokuskan terkait obat, riwayat pengenalan obat, usia, dan lain-lain. Kalau di data objektif, dokter menuliskan hasil pengamatan, pemeriksaan penunjang, lab, EKG, dan lain-lain. Kita juga menuliskan hal tersebut yang terkait obat. Ingat ya, yang terkait obat. Kemudian diagnosis dokter yang ada di asesmen dokter itu kita pindahkan ke objektif kita. Kemudian instruksi obat yang diinstruksikan oleh dokter pada plannya dokter kita pindahkan ke data objektifnya kita. Nah, itulah letak perbedaannya. Kemudian asesmen, kita punya asesmen sendiri, drug related problems. Kemudian plan adalah penanganan DRP, monitoring efektivitas, dan monitor efek samping obat. Nah, untuk monitor efek samping obat, kita ambil contoh satu di sini. Untuk penggunaan antibiotik, ya, kondisi klinik yang kita perhatikan adalah nafsu makan, kemudian demam, dan kondisi umum dari pasien. Adapun tanda-tanda vital, ya, atau data objektif adalah temperatur serta nadi pasien. Nah, kalau ingat di sini nadi termasuk tadi tanda vital, dan kalian harus tahu berapa nilai normalnya. Kemudian parameter lab terkait di sini adalah leukosit, atau jika dia infeksi kronik kita bisa lihat LED-nya. Ya. Nah, kita lihat dua contoh lain seperti ini. Nah, ini contoh kasusnya. Nanti kita akan jelaskan pada saat pertemuan. Silahkan dilihat perbedaan SOAP-nya. Bisa di pause kalau terlalu cepat. Nah, kita lihat di sini dokter bedah, kemudian perawat, terus pada saat visite apoteker mewawancarai pasien dan mendapatkan hasil yang berbeda ternyata dengan hasil dari dokter dan perawat. Kemudian hasil SOAP dari apoteker adalah seperti ini, dapat dilihat. Nah, ini referensi praktis yang digunakan. Nah, ini adalah hasil dokumentasinya. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu monitoring efek samping obat. Pengertian dari monitoring efek samping obat, ya, atau lebih dikenal dengan pharmacovigilance, yaitu survei terkait efek samping obat, kemudian mengidentifikasi obat yang dapat memicu efek samping obat tersebut, kemudian melakukan analisis kausalitas, ya, atau menentukan penyebabnya, kemudian memberikan rekomendasi terhadap penata laksanaan dari efek samping obat tersebut. Kemudian ada pun beberapa tujuan dari monitoring efek samping obat, yaitu yang pertama, kita menemukan ESO tersebut sedini mungkin, secepat mungkin. Kemudian kita menentukan frekuensi terjadinya, ya. Kemudian mengenal semua faktor yang dapat menyebabkan efek samping tersebut terjadi pada pasien, ya. Karena harus dipahami bahwa
tidak semua efek samping obat dapat terjadi kepada semua pasien, ya, sehingga terkadang kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan efek samping obat tersebut muncul. Kemudian kita meminimalkan risiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki tersebut. Kemudian yang paling penting adalah mencegah terulangnya kejadian tersebut. Untuk manfaat meso tersebut sendiri, yaitu sebagai database kita di rumah sakit, ya, sehingga kita dapat mencegah. Kemudian mendukung pola insidensi ESO nasional jika kita melaporkan efek samping tersebut pada BPOM. Ya, kemudian kita lihat di sini sekarang ada meso, kita dapat melaporkan meso secara elektronik, ya, pada BPOM dengan di situsnya. Kemudian yang harus dipahami pada monitoring efek samping obat adalah penggunaan algoritma Naranjo, ya, dapat dilihat juga yang lebih jelas di petunjuk teknisnya. Nah, untuk petunjuk teknis terkait pedoman pelaporan meso ada sendiri, tetapi ada juga di petunjuk teknis. Ada 10 pertanyaan di mana setiap pertanyaan bisa dijawab ya, tidak, atau tidak tahu. Kemudian skornya dituliskan, kemudian dijumlahkan. Jika skornya lebih 9 atau 9 sama dengan 9, maka kita dapat menduga bahwa kemungkinan besar atau sangat mungkin bahwa obat tersebut yang memberikan efek samping yang ditimbulkan. Kalau 5-8 mungkin, 1-4 cukup mungkin, dan jika 0 atau minus hasilnya itu, maka kejadian efek samping tersebut kita ragukan untuk obat yang kita identifikasi secara Naranjo. Kemudian adapun efek-efek samping obat, ya, yang dapat dilihat, kita ambil contoh satu yang paling terkenal adalah kaptopril, yaitu batuk kering, ras, maupun pruritus. Kalau pruritus itu gatal seperti ruam. Kemudian kalau ras itu gatal dan berwarna merah. Nah, inilah tadi yang kami jelaskan bahwa terminologi medis itu harus kita ketahui. Nah, untuk efek samping obat yang lain dapat dilihat di sini. Nah, kalau terlalu cepat dapat di-pause untuk dilihat. Nah, ini interaksi obat yang dapat terjadi dengan manifestasi kliniknya dan juga sarannya. Dapat dilihat di sini. Ya, saya kira ini cukup sekian. Nanti kita akan ketemu untuk berdiskusi dan mohon siapkan pertanyaannya untuk kita diskusikan. Kemudian informasi yang lain mohon dibaca kembali dan dipahami kembali petunjuk teknis, serta nanti ditanyakan pada saat kita ketemu nanti agar lebih optimal dalam menjalankannya. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.